Budidaya kantong semar itu sebenarnya tidak sulit seperti budidaya tanaman pada umumnya. Perbanyakan kantong semar itu dapat dilakukan secara modern dan dengan menggunakan teknik konvensional. Kalau menggunakan secara modern tentunya harus dilakukan di laboratorium, yaitu dengan cara kultur jaringan. Tetapi itu tentunya membutuhkan biaya yang besar dan juga teknologi yang canggih. Sehingga pada umumnya perbanyakan kantong semar itu dapat dilakukan dengan cara konvensional saja. Cara konvensional ini bisa dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Cara generatif dengan menggunakan biji. Nah, pilihlah biji-biji yang bernas, biji-biji yang masih bagus, yaitu biji-biji yang di dalamnya terdapat embrio. Nah, kalau secara vegetatif itu dapat dilakukan atau dibedakan ke dalam perbanyakan dengan cara stek, menggunakan cangkok, atau juga pemisahan anakan. Kalau yang akan digunakan adalah dengan cara stek, maka pilihlah tanaman induk yang sudah berumur kira-kira 1 tahun atau batangnya sudah setinggi 1 meter. Ambillah stek bagian pucuk maupun bagian batang, namun jangan terlalu tua. Nah, penanamannya bisa menggunakan media air maupun media non air. Kemudian kalau menggunakan cangkok hampir sama dengan cara stek, yaitu pilih indukan yang sudah berusia 1 tahun atau tinggi batangnya itu sudah sekitar 1 meter, sedangkan besarnya itu kira-kira 1 kelingking ya. Kemudian pilih tentunya adalah tanaman yang sehat. Nah, untuk yang tanaman atau pemisahan anakan itu tentunya harus dipilih dengan tanaman yang sudah mempunyai anakan lebih dari 1. Ambillah anakan yang segar, anakan yang sehat untuk dipisahkan. Media yang bisa digunakan untuk kantong semar itu sebenarnya cukup banyak. Misalnya kayak sphagnum moss, akar kadaka, cacahan pakis, kokopit, arang sekam maupun sekam kayu. Nah, penggunaannya bisa secara tunggal, maksudnya satu-satu aja, misalnya dengan menggunakan sphagnum moss saja. Kemudian kalau yang lainnya bisa aja itu dimix atau dicampur antara satu dengan yang lainnya. Yang penting dan harus diusahakan adalah media ini dapat menjaga kelembaban serta dia porus, artinya mudah untuk meloloskan air. Gak sulit kok merawat kantong semar itu. Sebenarnya hampir sama dengan perawatan tanaman pada umumnya. Misalnya dia juga harus disiram sehari 2 kali. Namun ini ditentukan oleh cuaca. Kalau misalnya cuaca musim hujan, ya 1 kali aja cukup. Kemudian juga menggunakan pemupukan. Tetapi ingat bahwa kantong semar itu yang perlu dipupuk hanyalah tanaman yang muda. Pilihlah pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor yang cukup banyak. Selain itu juga pemangkasan. Ini sangat penting agar supaya daun-daun mati yang mengganggu pertumbuhan atau bisa dipakai untuk sarang hama dan penyakit itu menjadi bersih. Pemangkasan juga bisa untuk merangsang tumbuhnya kantong. Kemudian kendala apa? Nah, ini kendala yang terjadi itu seringkali kalau bibit yang ditanam itu berasal dari ketinggiannya yang tidak sama dengan tanaman tempat untuk adaptasi yang baru. Misalnya bibit yang berasal dari tanaman dataran tinggi ditanam di dataran rendah atau sebaliknya. Selain itu juga bibit-bibit yang berasal dari hutan secara langsung itu biasanya mengalami kendala, dia akan kesulitan atau agak bermasalah dengan proses aklimatisasi dan adaptasinya. Tanaman kantong semar itu membutuhkan pupuk ketika dia masih dalam usia muda.
Jadi pilihlah jenis-jenis pupuk yang mengandung kandungan nitrogen dan fosfor yang cukup tinggi. Akan tetapi untuk tanaman yang sudah dewasa itu sebaiknya tidak usah diberi pupuk karena tanaman ini akan menghasilkan kantong jika dia berada dalam media yang miskin hara. Kantong semar itu kadang-kadang memang diganggu oleh hama. Contohnya adalah ulat penggulung daun, ulat pemakan daun, belalang daun, kutu putih maupun kutu perisai. Bagaimana cara menanggulanginya? Jika tanamannya cuma sedikit, itu bisa dilakukan secara manual dengan cara memunguti hama-hama tersebut. Namun kalau tanamannya itu cukup banyak, maka perlu diberi pestisida yang sesuai. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kantong semar misalnya adalah suhu, cahaya, kelembaban, pH tanah, air, dan media tanam.